kita manusia selalu merasa bahwa kita istimewa, kita spesial, kita apa? Kita berbeda dari hewan lain. Bahkan kita lupa bahwa kita adalah hewan. Makanya ketika ada seseorang yang berusaha mengingatkan bahwa kita adalah hewan, kita ngambek, kita marah sama dia gitu. Lalu apa sih yang membedakan kita dari hewan lain? Apa yang membedakan manusia dari spesies-spesies lain? Salah satu jawaban yang diterima oleh kita itu adalah jawaban dari agama monoteisme seperti Islam dan Kristen gitu, yang mengatakan bahwa kita mempunyai jiwa, kawan-kawan. Kita manusia berbeda dengan hewan lain karena kita mempunyai jiwa dan hewan lain tuh tidak. Maksudnya ketika tubuh saya ini rusak, ketika tubuh saya mati, raga saya hancur, jiwa saya tetap hidup. Jiwa saya melanjutkan perjalanannya, entah itu masuk ke surga atau malah ke neraka untuk mendapat kesiksaan. Intinya ketika raga saya mati, jiwa saya tetap hidup gitu. Dan saya tetap ada. Sedangkan binatang lain, mereka tidak mempunyai jiwa. Kayak babi, monyet, simpanse, itu mereka tidak mempunyai jiwa ya. Makanya ketika simpanse mati misalnya, ya udah gitu aja gitu loh. Simpanse itu nggak bakal pergi ke surga untuk menikmati pisang-pisang yang ada di surga simpanse gitu. Nggak kayak gitu ya kalau simpanse, tapi udah aja gitu. Kita sangat menginginkan keberadaan itu. Kita sangat ingin percaya bahwa kita mempunyai jiwa, kawan-kawan. Bahkan kalau dalam buku Homo Deus ini diceritakan bahwa bukan cuma penganut monoteisme yang ingin meyakini itu gitu loh. Bahkan orang-orang sekuler yang mereka tidak terikat dengan agama apapun, mereka juga ingin mempercayai itu. Meskipun temuan-temuan sains itu bertolak belakang, kawan-kawan. Memang sains mengungkapkan bahwa binatang-binatang lain itu tidak mempunyai jiwa ya, kayak babi, monyet, simpanse, mereka semua tidak mempunyai jiwa. Masalahnya sains juga mengungkapkan kepada kita semua bahwa manusia sama-sama tidak mempunyai jiwa. Jadi kita sama aja kayak mereka gitu. Ketika kita mati, ya kita nggak punya jiwa juga sih, sama kayak binatang lain gitu loh. Yuval Noah Harari di sini bilang bahwa tidak ada bukti saintifik yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki jiwa. Dan teman-teman mungkin bakal bilang, ya hanya karena sains belum bisa membuktikan sesuatu, apakah itu berarti bahwa sesuatu itu nggak ada gitu? Banyak kok yang bilang kayak gitu ya. Banyak teman-teman yang bilang kayak gitu. Hanya karena kita belum bisa membuktikan keberadaan sesuatu, maka apakah sesuatu itu dipastikan gak ada? Kalau aku boleh jawab, aku bakal menjawab memang belum tentu ya. Memang belum tentu bahwa sesuatu yang belum bisa kita buktikan keberadaannya, itu tidak menunjukkan bahwa dia betul-betul nggak ada gitu. Kalau aku nggak salah, Carl Sagan itu dia pernah ngomong ketiadaan bukti bukanlah bukti dari ketiadaan gitu. Maksudnya ya hanya karena kita belum bisa menemukan bukti itu, maka belum tentu bahwa si itu tuh nggak ada gitu loh. Tapi masalahnya adalah kita nggak bisa asal ngomong kayak gitu, kawan-kawan. Kita nggak bisa asal ngomong kayak Carl Sagan gitu, yang ketiadaan bukti bukanlah bukti dari ketiadaan gitu. Seingat aku ketika Carl Sagan ngomong kayak gitu, dia sedang ngomongin tentang kehidupan di luar planet bumi ya. Ketika Carl Sagan ngomong ini, dia didasarkan pada hal yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Cuman kita nggak boleh asal ngomong itu untuk menjustifikasi apapun yang kita inginkan gitu loh. Misalnya aku mengklaim sama teman-teman, aku bilang sama teman-teman bahwa si mic yang aku pakai ini dia mempunyai jiwa. Dia mempunyai dia bisa berkomunikasi dengan saya karena dia mempunyai jiwa gitu. Saya membuat klaim seperti itu. Saya membuat klaim konyol seperti itu bahwa mic ini mempunyai jiwa gitu. Terus teman-teman bakal tanya kan, teman-teman heran, masa itu mic kayak gini mempunyai jiwa gitu, mic ini bisa berkomunikasi dengan saya gitu. Terus teman-teman menyuruh saya untuk membuktikannya, dan saya gagal tentunya untuk membuktikan bahwa si ini mempunyai jiwa. Saya gagal untuk membuktikan klaim saya gitu. Lalu teman-teman yang penasaran juga pengen membuktikan klaim saya itu gitu loh. Apakah betul si mic ini mempunyai jiwa gitu. Teman-teman berusaha membuktikan itu, namun teman-teman gagal gitu. Lihat, saya gagal, teman-teman juga gagal, dan ini tidak terbukti bahwa ini mempunyai jiwa gitu. Tentunya sangat konyol sekali ya klaim saya bahwa saya mengklaim bahwa ini mempunyai jiwa gitu. Tentu aja kita semua, bahkan saintis terhebat pun tidak bisa membuktikan bahwa ini mempunyai jiwa gitu loh. Hanya karena saya dan teman-teman tidak bisa membuktikan bahwa ini belum mempunyai jiwa atau tidak mempunyai jiwa, belum ketemu buktinya bahwa mic saya ini mempunyai jiwa, apakah masuk akal untuk saya bilang,
Hanya karena kalian tidak bisa menemukan jiwa dalam mix saya, bukan berarti mix saya tidak mempunyai jiwa gitu. Terus saya bilang sama teman-teman, Carl Sagan pernah bilang bahwa ketiadaan bukti bukanlah bukti dari ketiadaan gitu. Maka dari itu, mix saya mempunyai jiwa. Ya enggak kayak gitu juga kan. Apalagi kalau saya bilang, ya lihat aja lah setelah kematian gitu. Maka jiwa dalam mix saya ini akan membersamai kalian gitu. Itu konyol banget menurut aku ya. Kalau menurut aku itu konyol banget. Makanya menurut aku kita nggak asal ngomong quotes dari Carl Sagan tadi yang mengatakan bahwa ketiadaan bukti bukanlah bukti dari ketiadaan. Gitu kawan-kawan kalau menurut saya. Nah, itulah. Jadi kata Yuval Noah Harari di sini juga kayak gitu kawan-kawan. Yang membuat sains mengagukan eksistensi jiwa itu bukan karena ketiadaan bukti. Itu bukan karena sampai saat ini nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa jiwa tuh ada. Bukan karena itu sebetulnya. Tapi kata Yuval di sini, karena ide tentang jiwa itu sendiri itu tidak itu bertentangan dengan evolusi kawan-kawan. Inilah yang menyebabkan kenapa orang, kebanyakan dari kita, itu lebih takut atau lebih benci kepada Darwin, kepada evolusi, ketimbang kepada teori-teori sains yang lainnya gitu. Kita nggak membenci teori relativitas Einstein misalnya. Kita nggak membenci mekanika kuantum, tapi kita sangat membenci evolusi. Kenapa? Karena tadi evolusi atau si Charles Darwin ini, dia menghilangkan sesuatu yang paling berharga bagi kita kawan-kawan. Dia menghilangkan sesuatu yang milik kita yang paling bermakna. Dia menghilangkan jiwa dari kita kawan-kawan. Karena menurut evolusi jiwa tuh nggak ada. Contoh ambillah relativitas gitu. Ketika Einstein mengatakan bahwa waktu itu relatif ya. Orang yang nggak peduli mau waktu itu relatif atau absolut, ya masa bodoh lah, nggak apa-apa juga gitu. Einstein mengungkapkan bahwa gravitasi membengkokkan ruang dan waktu gitu. Orang mungkin sip lah gitu. Dan mereka nggak peduli gitu tentang relativitas. Mereka nggak peduli tentang mekanika kuantum juga. Tetapi ketika Darwin mengungkapkan evolusi, orang pada marah gitu. Orang pada takut pada evolusi kawan-kawan. Jadi kenapa evolusi ini menghilangkan jiwa? Teman-teman, mari kita membuka buku Richard Dawkins yang The Magic of Reality. Di sana dia menjelaskan di bab kalau aku nggak salah siapa manusia pertama gitu. Dan di bab itu dia menjelaskan bahwa nggak ada tuh manusia pertama. Sama kayak nggak ada kelinci pertama, nggak ada anjing pertama, nggak ada babi pertama, itu juga nggak ada. Kenapa? There never was a first person. This may surprise you, but there never was a first person. There never was a first rabbit or first rhinoceros, because every organism ever born belonged to the same species as its parent. Karena evolusi itu berjalan sangat lambat dan bertahap. Dan dia menjelaskan bahwa setiap spesies itu adalah spesies yang sama dengan orang tuanya gitu loh. Jadi nggak ada tuh Homo erectus yang melahirkan Homo sapiens. Maka dari itu nggak ada tuh yang namanya manusia pertama gitu loh. Maka kalau misalkan kita percaya evolusi dan kita juga mempercayai jiwa, kita akan sulit untuk menentukan kapan persisnya jiwa tuh disuntikan kepada kita gitu loh. Kapan persisnya jiwa itu kita miliki. Kalau kita menganggap bahwa manusia mempunyai jiwa, maka kapan persisnya manusia pertama ini muncul? Kapan persisnya jiwa itu disuntikan gitu? Itulah yang menjadi alasan kenapa kita lebih takut kepada Darwin ketimbang saintis lain. Maksudnya kenapa kita lebih takut kepada teori evolusi ketimbang teori-teori sains lain gitu. Karena evolusi, kata Yuval, menghilangkan sesuatu yang paling berharga daripada diri kita, yaitu jiwa, kawan-kawan. Dan terima kasih sudah menonton.